Kali ini kita akan bahas perbedaan antara WordPress.org yang kita install sendiri di hosting yang sudah kita beli. Yang kedua, WordPress.com. Jadi kita tinggal gunakan, kita tinggal buat akun, langsung kita bisa punya satu domain. Gratis ya. Nah, disarankan kalau hanya untuk uji coba, untuk belajar dulu agar familiar dengan tampilan WordPress, lebih baik gunakan yang langsung pakai ini, langsung di situs wordpress.com-nya. Walaupun banyak fitur yang terbatas, tapi kalau hanya untuk belajar cukup, ya. Nah, yang pertama, perbedaannya kepemilikan website. Tentu saja kalau kita beli, otomatis kita punya sendiri ya. Tapi itu tadi kita butuh biaya. Pertama untuk biaya beli hostingnya, kemudian biaya untuk beli domainnya. Lalu dari segi biaya itu tadi, kita harus beli hosting dan domain. Nah, sementara kalau yang di situs wordpress.com-nya langsung kita gunakan, itu nggak perlu bayar, tapi sebenarnya ada tipe berbayar. Gunanya apa? Agar ada beberapa fitur yang tadinya mati bisa hidup, biar bisa kita gunakan gitu kan. Lalu yang kedua, yang ini, yang dari sisi hostingnya, karena kita beli otomatis punya sendiri, artinya kita sewa. Ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, ada yang per tahun, sesuai kebutuhan lah ya. Nah, sementara yang gratisan tadi itu sudah termasuk hosting di situ. Jadi kita tinggal pakai, nggak perlu lagi beli hosting, beli domain, nggak perlu. Begitu kita daftar, kita sudah langsung dapatkan hosting dan domain. Terus nama domainnya. Nah, kalau yang berbayar artinya kita bisa punya sendiri. Contoh nama situsnya belajar.com. Nah, sementara kalau yang gratisan tadi, nama situsnya belajar.wordpress.com. Jadi kita numpang lah ya, numpang nama domain. Kemudian custom tema. Ya, yang namanya berbayar pasti kita bebas install dan edit tema. Sementara yang gratisan tadi ada sih tergantung paketnya. Kalau yang memang free, benar-benar free, terbatas kita untuk editnya. Sementara kalau yang berbayar, kita bisa edit sesuai kebutuhan. Terus yang plugin. Nah, plugin ini fitur-fitur yang ada. Contoh seumpama teman-teman mengunjungi sebuah website, kemudian di halaman beranda itu ada tombol WhatsApp melayang, jadi dimanapun ada kamu klik halaman, pasti ada tombol WhatsApp. Nah, itu salah satu contoh plugin. Nah, untuk yang berbayar itu bisa kita gunakan secara gratis. Sementara yang versi gratisan yang di wordpress.com tadi, nggak ada. Semua plugin sifatnya berbayar. Jadi kalau untuk tampilan lebih cantik, lebih interaktif, nah harus gunakan yang versi berbayar. Kemudian kalau untuk monet, iklan, bisa kita pasang sendiri. Sementara yang wordpress.com kita harus ikut aturan si wordpressnya.com ya, sama saya, karena memang kita tadi ibaratnya numpang lah ya. Jadi ya memang harus ikut aturan mereka. Backup dan keamanan, kalau yang di wordpress.org yang di hostingan sendiri, kita memang harus urus sendiri pakai plugin. Tapi ada beberapa plugin yang gratis juga. Tetapi ada beberapa hosting itu yang sudah menyediakan include ketika kita beli, mereka sudah menyediakan. Jadi sudah aktif dengan sendirinya. Tapi seumpama kalau kita mau tambah lagi yang lebih bagus lagi, bisa kita beli lagi gitu. Sementara kalau wordpress.com itu kita ngikutin mereka, balik-balik lagi kita ikutin mereka ya. Nah, kalau yang ini, karena memang kita punya sendiri, jadi kita tanggung jawab sendiri terhadap update dan pemeliharaan. Sementara kalau yang ini otomatis dia diurus oleh WordPress. Kemudian yang ini, nah ini tadi yang di awal saya katakan, kalau untuk yang berbayar cocok untuk mungkin kalau
untuk kebutuhan yang lebih serius lagi, mungkin untuk portofolio yang kita gunakan untuk mempromosikan diri, ataupun untuk profil perusahaan, itu sebaiknya yang kita gunakan yang berbayar ya, agar lebih profesional. Sementara yang gratisan tadi, kalau hanya untuk pemula, untuk buat blog sederhana saja, untuk ajang belajar saja, lebih baik yang gunakan yang gratisan dulu. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaan antara yang berbayar dengan yang gratis.